Ya, sekarang saya mungkin pertama kali kepada Prof. Faisal Yunus, tolong berikan masukan juga untuk Pak Menteri kita yang sekarang menghadapi tugas yang begitu berat untuk menggenjot pariwisata, tapi harus menekankan angka positif COVID-19 di Indonesia, bahkan ditutup lagi akses masuk warga negara asing. Bagaimana, Prof? Ya, jadi yang paling penting tadi protokol kesehatannya harus ketat ya, karena walau gimana pun kalau kita nggak melakukan protokol kesehatan itu percuma saja ya. Jadi yang seperti yang digalangkan oleh pemerintah ya, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Nah itu penting sekali karena bagaimanapun kita ada peraturan WNA masuk, diperiksa dan lain. Tapi kan kalau tetap saja protokol nggak dilakukan, kan bisa juga, kan seperti diketahui, pemeriksaan itu kan juga ada namanya false negatifnya. Jadi walaupun dia negatif, sebenarnya dia positif. Kan kita nggak bisa mengatakan pasti negatif 100% kan tidak. Nah, cara-cara itu kan tetap ada. Jadi selama kita melaksanakan protokol kesehatan, nah itu penting, itu yang harus digalakkan terus dimanapun ya. Jadi saya setuju Pak Menteri tadi juga mengatakan bahwa bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk selalu menggiatkan masyarakat. Sebab masyarakat kita sedikit agak lengah, di mana-mana orang udah mulai berkumpul, di mana-mana orang tidak memakai masker. Nah itu yang perlu kita setiap saat nanti demikian itu. Kalau Prof Nidom, masukan dari sisi epidemiologi untuk Pak Menteri kita, bagaimana caranya, langkah efektif, saran-saran baik untuk Pak Menteri seperti apa? Jadi sebetulnya virus ini tinggal tunggu waktu saja di Indonesia. Jadi apakah sekarang itu sudah di Indonesia atau masih menunggu masuk, itu kan karena kita memang belum begitu ketat di dalam melakukan sequencing terhadap virus. Jadi artinya bahwa apa istilahnya pembatasan 14 hari itu sebetulnya tidak efektif, bahwa suatu saat virus juga akan masuk. Oleh karena itu yang diperlukan sekarang adalah sebetulnya bagaimana men-screen para turis yang mau masuk di Indonesia ini. Kalau kita bisa bedakan antara yang komorbid dan yang mempunyai gejala klinis, itu barangkali mungkin tidak boleh ke Indonesia. Tetapi yang OTG itu masih diperlukan di Indonesia. Yang penting bahwa protokol kesehatan tadi seperti Prof. Faisal, bahwa itu ditaati mulai dari negara asalnya sampai di Indonesia. Kemudian nanti sampai di tempat tujuan, itu mereka melakukan 3T-nya. Selain 3M tadi, 3T. Di mana jejaring lab di Indonesia untuk COVID ini ada 469. Jadi misalkan turis itu langsung misalkan ke Bali, maka di Bali nanti setiap 2 hari sekali dia akan dites tentang PCR PCR ininya, COVID-nya. Setiap 2 hari dia harus melaporkan. Jadi kalau misalkan selama itu negatif ya nggak apa-apa, tapi asal tetap masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi dalam arti bahwa tidak perlu pembatasan orang itu begitu ketat. Demikian juga kalau toh misalkan yang komorbid yang sakit tadi masih tetap masuk karena dia mungkin sisanya sudah kadung di ini dan tiket sudah kadung ini, maka baru di bandara dilakukan isolasi sampai dia didapatkan sembuh dan sebagainya. Jadi ini terus harus dilakukan, tidak bisa general protokol. Nah kemudian untuk pariwisata di dalam negeri, ya mungkin Pak Menteri nanti bisa saja mengusulkan bahwa libur itu jangan hari Minggu. Artinya kalau bisa saja setiap orang di kantor itu selain mengurangi jarak, mengurangi populasi, dia juga dilakukan giliran. Sekarang kan betul-betul work from home. Jadi artinya efisiensi itu nggak terjadi. Jadi itu bisa diatur sebetulnya. Virus ini bagaimanapun sebetulnya tinggal kita bagaimana mengaturnya. Nah kemudian untuk mencegah penularannya cukup dari bagaimana pengetatan kita dari hidung dan mulut ini. Baik, silakan ditanggapi Pak Menteri. Ya, terima kasih banyak Prof. Faisal dan Prof. Nidom. Masukannya kami sangat apresiasi, dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Ada 35 juta lapangan kerja yang harus kita selamatkan di sini. Jadi sekedar informasi, kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari sampai September 2020 itu hanya 3,56 juta orang. Turunnya terjun bebas nih Caca, 70,57%. Dibandingkan dengan sebelumnya, di 2019 itu sampai 21 juta. 12,1 juta orang. Berarti target kita di 2021 ini harus mengacu kepada sisi kesehatan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Prof. Nidom dan Prof. Faisal jadi masukan bagi kita. Tapi karena kita sekarang sedang merancang SKB dengan Kementerian Kesehatan, tadi Pak Menkes sudah
memberikan challenge bahwa 1 bulan ini kita siapkan, ya mudah-mudahan kita lakukan satu langkah-langkah inovasi. Produk-produknya juga jadi akan menarik nih. Tadi ada produk wisata berbasis kemanusiaan. Jadi orang-orang yang mau donor plasma diberikan paket, misalnya yang baru saja menjadi penyintas COVID-19 diberikan paket untuk donor plasma, atau sports tourism, wisata berbasis olahraga atau wisata berbasis alam terbuka. Wisata-wisata yang lebih lokal gitu, jadi menggunakan kendaraan bermotor. Ya. Nah inilah yang menjadi PR buat Baik. kita. Mudah-mudahan kita siapkan nih destinasi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif, jasa ekonomi kreatif kita 360 derajat Caca. Kita ingin mudah-mudahan kita persiapkan Baik. untuk kebaikan bangsa dan negara Iya, kita. baik Pak Menteri, terima kasih. Selamat bekerja. Kita mudah-mudahan maksimal bisa bekerja terbaik untuk Indonesia, meningkatkan pariwisata tapi menurunkan angka positif COVID-19. Terima kasih juga Prof. Faisal, terima kasih Prof. Nidom. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cica Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.